Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofatul Afifah. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya mengenai review jurnal yang menjadi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi judul jurnalnya yaitu Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan pemanfaatan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web, studi kasus SMP Darosta Jakarta, yang ditulis oleh Hasnan Syah Ahmad dan Anita Ratnasari, yang merupakan jurnal tugas akhir Universitas Mercu Buana yang akan direview oleh saya sendiri, yaitu Sofatul Afifah. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi pembayaran administrasi sekolah yang terkomputerisasi berbasis web dalam memanfaatkan program pemerintah daerah Kota Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Pintar. Pendidikan adalah hak semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Dengan masalah yang sering para siswa hadapi yaitu tentang biaya administrasi dan peralatan serta perlengkapan sekolah, Pemprov DKI Jakarta mempunyai program bantuan yaitu Kartu Jakarta Pintar. SMP Darosta Jakarta merupakan salah satu sekolah swasta yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kota Jakarta. Mayoritas siswanya dari kalangan yang sangat sederhana. Para siswa sering terhambat proses belajar mengajar dikarenakan harus berhadapan dengan pengurusan administrasi yang mesti diurus dan tidak jauh dari beban biaya. Masalah yang melatar belakangi jurnal ini yaitu 1. Para siswa tidak didebitkan, jadi tetap harus mengambil uang terlebih dahulu serta membawa buku bayaran mereka ke pihak tata usaha. Kemudian, ada kemungkinan bisa mengalami kehilangan buku bayaran dan uang tunai yang telah diambil. Selain itu, sistem pencatatan masih manual dengan menggunakan buku besar. Tiap bulannya, pelayanan pembayaran SPP memakan waktu yang lama sehingga menghambat pekerjaan serta membuat antrian yang cukup panjang. Aplikasi sistem informasi yang dibuat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dalam proses pengembangan secara offline dipergunakan XAMPP server yang di dalamnya sudah terdapat Apache Web Server dan MySQL sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan sistem atau untuk database-nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi dalam menganalisis sistem yang akan dirancang, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah yang ada dengan mengunjungi lokasi dan bertemu dengan instansi terkait untuk mengetahui keadaan serta kondisi di lokasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh instansi yang terkait. Dalam kegiatan ini, diajukan pertanyaan lisan untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh. Lalu studi pustaka dalam penelitian tugas akhir ini diambil dari jurnal-jurnal yang dapat menjadi referensi sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hasil dari sistem informasi berdasarkan jurnal ini yaitu dibuatnya tampilan login, menu data siswa, menu periode fund KJP, menu allocation fund KJP, menu view allocation fund, menu upload mutasi, dan terakhir menu view SPP.
Semua ini merupakan tampilan back-end yang dapat dilihat oleh pihak sekolah. Sedangkan menu view SPP itu merupakan tampilan front-end yang dapat dilihat oleh siswa atau orang tua untuk melihat bukti pembayaran SPP yang sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa. Kemudian, manfaat dari sistem informasi yang dibuat untuk staf tata usaha yaitu dapat terbantu dalam sistem pelayanan pembayaran SPP sehingga mempermudah pekerjaan. Bagi siswa-siswi SMP tersebut bisa fokus belajar tanpa memikirkan antri bayar SPP karena menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP. Bagi kepala sekolah dapat terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Dan untuk orang tua siswa lebih mudah dalam pengontrolan pembayaran SPP sekolah. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, menyertakan referensi atau daftar pustaka baik dari buku maupun jurnal orang lain. Dan jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya aplikasi ini. Dan yang paling penting, pengimplementasian telah dilakukan dengan real, yaitu dengan pembuatan tampilan back-end dan front-end. Sedangkan kekurangan jurnal, yaitu metode telah dijelaskan secara lengkap, namun kurang rinci, tidak dijelaskan metode pengembangan aplikasinya. Misalnya seperti waterfall, atau agile, atau rapid application development, atau yang lainnya, di sini tidak dijelaskan. Lalu yang kedua, tidak konsisten dalam menyebutkan suatu objek dalam bahasa Inggris di bagian abstrak. Di suatu kalimat disebutkan Smart Jakarta Card, sedangkan di kalimat lain disebutkan Jakarta Smart Card. Yang ketiga, penggunaan kata-katanya masih banyak yang kurang tepat. Misalnya, perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Seharusnya kata yang tepat adalah dari pemerintah, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu, banyak juga tanda baca, ejaan, serta tata cara penulisan yang masih kurang tepat. Lalu yang keempat, sistem informasi yang dibuat masih dalam proses pengembangan secara offline. Dan yang terakhir, dalam jurnal ini hanya melampirkan gambar sistem informasi yang dibuat tanpa gambar sewaktu proses pembuatannya satupun. Jadi seperti tadi, hanya ditampilkan hasil tampilan login, tampilan menu-menu, namun tidak tampilkan gambar ketika sedang proses pembuatannya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.